Di pinggir kota Mekah, pada zaman ulama salafus salih dahulu, ada seorang lelaki miskin yang hidup dengan keluarganya. Lelaki itu bernama Amin. Meskipun miskin, Amin adalah orang yang jujur dan baik hati. Suatu hari, dia mencari makanan di dapur. Perutnya terasa sangat lapar. Dia mencari kalau ada sesuatu yang bisa dimakan untuk mengganjal perutnya. Akan tetapi sungguh malang. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan roti kering dan garam pun tidak ada. Amin bergegas membuka pintu, hendak keluar rumah. "Suamiku, apakah kau akan meninggalkan kami dalam kelaparan tanpa makanan?" tanya istrinya sambil menggendong anaknya yang sedang sakit panas. "Aku akan pergi ke Ka'bah untuk tawaf dan sholat di sana. Aku akan berdoa agar Allah membuka pintu-pintu rezeki kita," jawab Amin lembut. Amin melangkahkan kaki pergi ke Ka'bah. Sesampainya di sana, dia tawaf 7 putaran. Lalu, dia sholat 2 rakaat di depan makom Ibrahim. Setelah itu, Amin berdoa dan menangis di Multazam, yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dalam doanya, dia meminta kepada Allah agar diberi kemudahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hari itu, Masjidil Haram penuh oleh jamaah haji. Begitu selesai tawaf, sholat dan berdoa, Amin melangkahkan kaki menuju sumur Zam-Zam untuk minum. Dia minum sekenyang-kenyangnya sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi. Air Zam-Zamlah yang selama ini setia mengisi perutnya yang lapar. Lalu dia melangkah berniat hendak keluar dari masjid dan pulang. Baru beberapa langkah kakinya menyenggol sesuatu. Amin berhenti dan melihat apa yang diinjaknya. Ternyata sebuah kantong berwarna hijau. Dia berjongkok untuk mengambil kantong itu. Setelah dibuka, kantong itu ternyata berisi uang dinar emas yang tidak sedikit jumlahnya. Lalu Amin membawa uang itu ke rumahnya dengan hati berbunga-bunga. Begitu sampai di rumah, dia berkata pada istrinya dengan wajah gembira, "Lihat istriku, apa yang aku peroleh hari ini. Lihatlah, aku membawa kantong penuh berisi uang dinar emas." "Dari mana kau dapatkan kantong berisi uang sebanyak itu?" Istrinya langsung menyahut, "Aku menemukannya di dalam Masjidil Haram," jawab Amin. "Kalau begitu, cepat kau letakkan kembali kantong itu di tempatnya semula. Itu bukan uang milik kita, itu harta orang lain. Orang yang kehilangan hartanya itu saat ini pasti sedang sedih. Kantong yang kau temukan itu adalah amanah. Ayolah, cepatlah kau kembalikan kantong itu pada tempatnya. Kita harus jujur dan amanah. Lebih baik aku dan anak-anakku mati kelaparan daripada makan rezeki yang tidak halal," ucap istrinya tegas. Amin terkejut mendengar perkataan istrinya itu. Dia terhenyak sesaat, namun perlahan dia tersadar dan merasakan bahwa apa yang diucapkan istrinya itu benar. Kantong itu bukan miliknya, itu milik orang lain. Dia tidak berhak memilikinya. Benar, ini adalah amanah. Aku harus mengembalikannya kepada pemiliknya, kata nuraninya. Amin pun lantas teringat namanya. Namanya saja Amin. Amin berarti orang yang dapat dipercaya, orang yang bisa menjaga amanah. Dia harus benar-benar seorang amin, seperti akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga dia langsung melangkah menuju Masjidil Haram. Begitu sampai di dalam masjid, Amin mendengar seorang jamaah haji memakai pakaian ihram, berteriak keras, "Wahai hamba Allah sekalian, wahai jamaah haji, wahai para tetamu Allah, apakah di antara kalian ada yang menemukan kantong hijau milikku?" Amin mendekat, lalu bertanya pada orang yang berteriak itu, "Apakah kau tahu apa isi kantong itu, Tuan Haji?" "Ya, aku tahu. Di dalam kantong hijau itu berisi uang 150 dinar," jawab lelaki itu. Mendengar jawaban itu, Amin yakin bahwa Pak Haji inilah pemilik kantong itu. Dia mengeluarkan kantong itu dari balik bajunya dan memberikannya pada lelaki itu seraya berkata, "Kau benar, ambillah kantong ini. Inilah barang yang kau cari-cari itu." Pak Haji menerima kantong itu dengan wajah cerah. Dia lalu menghitung isinya. Ternyata
Isinya masih utuh, tidak berkurang satu keping pun. Setelah itu, Pak Haji mengajak Amin duduk di tempat yang agak sepi dan berkata, "Saudaraku, kantong ini sekarang menjadi milikmu. Masih ada satu kantong lagi berisi 1.000 dinar untukmu." Amin terkejut mendengar perkataan lelaki itu. Dengan nada bingung dia bertanya, "Bagaimana ini? Aku memberikan kantongmu, lalu kau malah bilang itu menjadi milikku. Bahkan kau menambahkan satu kantong lagi berisi 1.000 dinar. Aku sama sekali tidak paham maksudmu, Tuan Haji." Pak Haji menjawab, "Harta ini diberikan kepadaku oleh seorang lelaki beriman dari Mesir. Dia mewasiatkan kepadaku agar meletakkan sebagiannya di dalam Masjidil Haram. Jika ada seseorang yang menemukannya dan dengan jujur dia mengembalikan kepadaku, aku disuruh memberikan seluruh harta ini kepadanya." Lalu dia bertanya, "Tetapi mengapa lelaki beriman dari Mesir itu memintamu untuk melakukan hal tadi?" Pak Haji menjawab, "Dia menginginkan sedekahnya sampai ke tangan orang yang jujur dan amanah. Kamu telah mengembalikan kantong itu dengan penuh amanah. Siapapun yang bisa menjaga amanah berarti dia dapat dipercaya. Orang sepertimu, selain makan, ia juga akan bersedekah dengan apa yang ada padanya. Orang seperti itu tidak akan mementingkan dirinya sendiri." Dengan demikian, sedekah lelaki beriman dari Mesir itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Pak Haji itu benar-benar memberikan 2 kantong uang kepada lelaki miskin bernama Amin itu. Dengan hati penuh rasa syukur kepada Allah, Amin pulang sambil membawa 1.100 dinar emas. Dia menyerahkan uang itu kepada istrinya tercinta sambil menjelaskan jalan ceritanya. "Nah, sekarang uang ini halal bagi kita. Ayo, kita membeli makanan dan pakaian untuk anak-anak kita. Sudah 2 hari mereka tidak makan. Jangan lupa sedekahkan sebagian uang itu kepada orang-orang yang memerlukannya," kata istrinya lembut. "Akan segera aku lakukan, istriku," jawab Amin. Dia lalu bergegas keluar rumah. Di halaman rumahnya, dia bersujud syukur. Keningnya langsung menyentuh tanah. Dalam sujudnya, dia membaca tasbih dan berdoa, "Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan seorang istri solihah kepadaku. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengalirkan rezeki sedemikian banyak kepadaku. Segala puji bagimu ya Allah atas segala nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku." Setelah itu, Amin pergi ke pasar dan membagi-bagikan sedekah kepada fakir miskin. Dia semakin sadar bahwa dengan meninggalkan rezeki yang haram, Allah menggantinya dengan rezeki yang halal dan jauh lebih banyak. Amin semakin yakin akan ajaran Rasulullah SAW bahwa kejujuran adalah pintu menuju surga. Surga di dunia dan di akhirat.